Sore hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan pada sore hari ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji nama-Mu, haleluya. Amin. Mari dimanapun kalian berada, sore hari ini kita mau memuji nama Tuhan dengan lebih sungguh, katakan amin. Mari bersama angkat suaramu, katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Saat kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Dengan semangat katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Musik memuji nama Tuhan. Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu, katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya Kasih setiamu, sungguh kau tiada bandingannya Tuhan. Sungguh kasih-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami, Yesus. tiada duanya, tiada seperti Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh,
masih siap memuji nama Tuhan? Amin. Yang masih siap memuji nama Tuhan bisa katakan haleluya dimanapun kau berada. This is our song to celebrate you, Jesus. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you shall praise you Everybody say, nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. I will sing, I will sing of your love for me. in my life. You're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you shall praise you One, two, three, go! Nothing gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Praising from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Mari bersama katakan, I'll praise you forever. Praise you forever. Yes. Praise you forever. Ini pujian kami Tuhan, Everything in me. hanya untukmu dan hanya bagimu Yesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me. Once again, sing, I praise you forever. Praise you forever. I praise you forever. With everything in me. Sekali lagi katakan, I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. Everything in me praise the name. Nothing gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us From now. praising you, from praising you. Praising from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. From praising. From praising you. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita semua
Untuk kita tetap memuji Tuhan dalam Amin. keadaan apapun. Amin. Dalam keadaan kita lagi di rumah, sudah mandi atau belum mandi. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan melawat saya dan saudara di rumah kalian Yes. masing-masing. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Boleh dilemesin dulu tangannya di rumah mungkin. Kok gak ada musiknya? Dilemesin dulu di rumah. Dibejetin teman sebelahnya. Saya yakin dan percaya teman-teman di rumah sendiri ataupun mungkin sama keluarganya, sama kakaknya, sama adiknya. Saya percaya Tuhan juga hadir di rumah kalian. Amin. Amin. Boleh teriak di rumah masing-masing. Amin. Boleh sambil angkat tangannya. Datang kepadanya ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Angkat tangan Bu. Ku angkat tanganku dan ku bawa Amin. pujianku. Katakan sebab hanya Yesus. Sebab hanya Yesus yang terbaik. 1, 2, 3, jump! Woo! Woo! Buat yang di rumah yang gak loncat, nanti akan semakin capek loh. Sama-sama. Bersorak, Bertepuk tangan. katakan Dialah yang terkuat. terkuat. Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Boleh sekali lagi katakan. Kita mau datang sama Tuhan. Datang kepadanya ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Sebab hanya Yesus yang terbaik. Siap-siap, saya mau lihat semua tangannya di atas. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Boleh sekali lagi katakan bersorak. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Katakan Yesus yang terbaik. Sekali lagi katakan Yesus yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada sore hari ini Yesus. Karena kami sadar Tuhan Engkau Allah yang terlalu sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai kapanpun kami gak akan pernah bisa membahas kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Allah. Terimalah sembah kami Tuhan. Terimalah worship kami Yesus. Sebab hanya ini bisa kami berikan kuasa dari hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Yesus.
hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, Allah yang setia. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Yes Lord, dengan apa kan ku balas Tuhan? dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, apakan ku balas. Jadikan ini Tuhan di sore hari ini. Jadikan ini seruan hatimu, seruan kerinduanmu kepada Tuhan, bahwa Engkau sangat mensyukuri segala kebaikan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Mari dengan lembut katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Sebab Engkau terlalu sangat amat baik dalam kehidupan kami Yesus. Yes. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan yang Kau berikan Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan segenap hati. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu,
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Yang membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Satu yang kami percaya Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Katakan, ku milik-Mu. Katakan karena pengorbanan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ini setiap hati kami. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive In your Sekali lagi wonder, katakan, I am yours now and forever. now forever. In your grace, I Katakan, surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, Now forever, I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Katakan, Kau memegang setiap musim. Satu yang kami percaya Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan.
kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ini setiap kami Tuhan, ini kami, ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan, yang mendeklarasikan sore hari ini bahwa kami ini milik-Mu seutuhnya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang beracara Tuhan dalam setiap kami, yang menyerahkan setiap rancangan-rancangan indah itu Tuhan, kami pasrahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami Tuhan pribadi yang tidak terus mempertanyakan sama Tuhan. Jadikan setiap kami pribadi yang mau percaya sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Kalau rencana-Mu atas setiap kami itu indah adanya Tuhan Yesus. Dan biarkan sore hari ini firman-Mu itu yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarkan Kau yang menyingkirkan setiap kekhawatiran dan ketakutan dari dalam hati kami. Engkau gantikan dengan iman yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan percaya yang penuh sama Engkau Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Dan itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang indah itu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua teman-teman yang ada di rumah. Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dimanapun teman-teman berada, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Dan hari ini kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang semua orang kalau ngomong ini nggak ada habis-habisnya, nggak ada ujungnya sama sekali. Yaitu tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa bicara tentang kebaikan Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya, seharusnya kita sadar bahwa Tuhan kita baik, gak peduli apapun yang terjadi. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita benar-benar menyadari gak kalau Tuhan kita itu baik. Dalam Ratapan 3 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmanya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Kalau kita tahu dengan benar bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, seharusnya waktu kita masih bisa bangun pagi, kita jangan mempertanyakan, Tuhan masih baik gak sih sama aku, Tuhan masih sayang aku atau enggak sih. Karena apa? Kita masih bisa bangun pagi gitu. Tapi yang jadi masalahnya dalam kondisi yang sekarang kelihatannya baik-baik saja. Padahal semua perekonomian, semua hal-hal yang sepertinya normal dalam kehidupan kita sudah nggak normal lagi. Ada aspek-aspek dalam kehidupan kita, terutama dalam ekonomi sudah mulai menurun, kayak gitu. Dan itu merembesnya kepada iman kita. Sampai sekarang nggak sedikit dari anak-anak Tuhan mempertanyakan bahwa Tuhan itu masih tetap baik apa enggak sih? Tuhan itu masih tetap mau memberkati aku atau enggak? Tuhan itu menepati janjinya atau tidak? Jadi kalau kamu yang di rumah masih tetap mempertanyakan Tuhan itu baik atau enggak, janji Tuhan mana, berkat Tuhan mana, so kamu enggak sendiri kayak gitu. Karena banyak anak Tuhan yang sedang mempertanyakan ini. Tapi apa pantas kita mempertanyakan hal ini? Mari kita mau lihat dulu dalam satu kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Saya akan membacakannya. Karena mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir.
Sebab lebih baik kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini adalah cerita tentang bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan akhirnya Firaun dengan penghabisan tenaganya dan usahanya mencegah mereka untuk gak keluar dari Mesir. Dan akhirnya ini adalah respon bangsa Israel waktu mereka sudah ada di depan Laut Teberau, benar-benar kayak gitu. Pasukan Firaun sudah tetap mengajar mereka dan akhirnya ini respon mereka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Hari ini waktu saya mau menyampaikan khotbah kayak gitu, renungan, saya berpikir bahwa kalau bicara tentang kebaikan Tuhan gak ada habis-habisnya kayak gitu. Selalu baru rahmanya setiap pagi, gak peduli bagaimana keadaanmu, gak peduli sudah mandi atau belum, gak peduli berapa banyak uang yang ada di kantongmu, gak peduli kamu jomblo atau enggak, gak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap baik. Tapi yang jadi masalahnya kalau Tuhan tetap baik, maka berarti kita nggak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita tetap melakukan hal ini. Kita tetap melupakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Kenapa sih kita selalu melupakan bahwa Tuhan itu tetap baik? Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa mereka protes kepada Musa. Musa kurang kuburan ya di Mesir sampai kamu harus bawa kita dan mati di sini. Lebih baik kita ada di Mesir bekerja dengan orang Mesir dan ya sudah. Tanpa mereka sadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Waktu mereka benar-benar kayak berteriak kepada Tuhan, mereka tahu mereka menderita, maka telinga Tuhan gak budek dan mata Tuhan gak buta untuk lihat penderitaan itu. Tapi waktu sudah terjadi di hadapan mereka bahwa mereka sudah dikejar oleh tentara Mesir, mereka lupa kalau mereka pernah berteriak kepada Tuhan minta tolong. Kadang-kadang ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa kalau kita pernah berdoa dan berdoa terus bahwa Tuhan tolong aku menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Dan Tuhan tolong. Dan pada kenyataannya waktu kita menghadapi hal yang lain lagi, kita tetap mempertanyakan, Tuhan lu baik apa enggak? Tuhan janjimu mana? Tuhan berkatmu mana? Kadang kita jadi anak Tuhan, kita cepat sekali untuk berbicara, Tuhan baik, aku cinta Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita lamban sekali untuk benar-benar tahu, benar-benar menghidupi firman Tuhan. Kita selalu berfokus pada apa yang terjadi di sekitar kita. Kita lihat ekonomi kita rusak, kayak gitu. Kita lihat keluarga kita kayak begini. Kita lihat masa depan kita nggak ada. Dan kita mulai tanya, Tuhan lu ada di mana? Tuhan janjimu mana? Dan ujung-ujungnya bilang, nggak tahu mau ngapain lagi. Waktu saya bikin khotbah ini, saya tahu dengan benar bahwa waktu saya serahkan hidup saya ke Tuhan, saya kayak lagi ada di padang gurun yang gak ngerti hidup saya mau Tuhan bawa kemana. Secara kalau dari perhotelan duitnya banyak. Waktu ikut Tuhan, lu berharap bener buat Tuhan, Nas. Tapi waktu saya ingat bahwa kalau Tuhan bisa tolong saya selama 19 tahun saya merantau, maka hari ini Tuhan yang sama yang nolong saya akan tolong kalian semua juga. Yang jadi pertanyaannya mau percaya atau tidak. Kamu mau tetap berfokus kepada keadaan di sekitarmu atau kamu mau maju dengan iman dan bilang Tuhan aku percaya buat kebaikanmu. Saya punya anak-anak rohani banyak, anak-anak SMA, kumpulan saya anak SMA jarang ngumpul sama anak kuliahan, kerjaan tuh jarang sekali kayak gitu. Waktu kita sering ngumpul, ngopi, nyangkruk di mana saja, mereka selalu tanya kayak gini. Aduh Kak, lihatlah ini hidupku semakin tidak jelas, sudah jomblo, nilaiku anjlok kayak gitu. Mama papaku nggak bisa membiayai aku kuliah kayak gitu. Aku nggak lihat ada masa depan di hadapanku sama sekali. Dengan enteng saya cuma jawab, masih bisa bangun pagi tadi? Masih Kak. Kalau kamu bisa bangun pagi tadi, maka itu berarti bahwa Tuhan kasih kamu kesempatan sekali lagi untuk benar-benar percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Kalau Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu, maka kita seharusnya jadi anak-anak Tuhan gak mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Satu hal bagi saya yang paling miris waktu saya belajar ikut Tuhan, saya masih tetap di proses Tuhan, saya masih tetap menghadapi jatuh bangun dan segala macam kayak gitu. Yang bikin saya paling miris adalah waktu
semua iman yang sudah kita bangun pelan-pelan waktu kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita jatuh brek. Karena apa? Karena kita lihat keadaan sekitar kita. Saya paling miris sekali kalau lihat anak-anak Tuhan pelayanannya semangat sekali di hadapan Tuhan. Kelihatan orang oke banget kayak gitu. Tapi kehidupannya gak mencerminkan kalau ada Yesus dalam hidupnya. Waktu saya ada di sekolah dan saya melayani kelas bina iman, saya selalu ngomong ke mereka, kalau kamu jago main musikmu keren parah kayak gitu. Kalau kamu tahu bahwa kamu ikut paduan suara dan suaramu merdu banget, waktu kamu tahu kamu bisa mading dan kamu bisa melakukan segala hal, maka kamu harus tahu bahwa kamu jangan pernah menyerah dengan hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Kenapa bangsa Israel gak bisa melihat ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka? Karena yang mereka lihat adalah tentara Mesir. Yang mereka lihat tidak ada jalan keluar sama sekali. Sampai mereka bilang, ya kita gak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya mau kasih satu kebenaran yang saya baru pelajari sendiri adalah, iblis itu paling senang kalau kita dalam posisi don't know what to do. Iblis paling senang kalau kita dalam posisi kita gak tahu kita mau ngapain sama hidup kita. Karena apa? We can do anything for survive. Kita akan lakukan segala macam hal untuk bertahan hidup. Saya nonton satu film yang keren banget kayak gitu. Dan ada satu tokoh yang bilang kayak gini, aku akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Kayak gitu. Jadi itu entah baik, entah jahat, entah apa, aku akan melakukan semua itu. Kalau kamu anak Tuhan, kamu tahu dengan benar kamu punya Tuhan yang ngasih pengharapan, maka no excuse untuk melakukan dosa waktu kamu tahu hidupmu lagi gak baik-baik saja. No excuse untuk melakukan kecurangan dimanapun waktu kamu tahu dengan benar keadaan di sekitar rasanya gak mungkin. Karena apa? Karena kamu punya Tuhan dalam hidupmu. Waktu kita tahu dengan benar pengharapan kita ada dalam Tuhan, kita kalau tahu itu dengan benar maka kita gak akan coba-coba untuk bilang Tuhan lu ada di mana, Tuhan baik atau enggak kayak gitu. Tuhan janjimu mana buat aku, padahal kita bisa bangun pagi ngirup udara ini ya, itu bukan jatah gratis doang. Tapi itu ada satu kesempatan yang Tuhan kasih buat kita dengan benar sekali untuk menjalani hidup kita ini. Kenapa seringkali kita lupa juga bahwa Tuhan itu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Kita anak-anak Tuhan yang saya percayai semua anak Tuhan ngerti banget Yesus mati di kayu salib untuk kita. Yesus ganti tempat yang seharusnya kita ada di situ supaya apa? Kita bisa menghabisin kekekalan kita ada di surga sama-sama dia. Kita tahu dengan benar bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, dia menunjukkan dengan benar bahwa kamu itu berharga banget buat aku sampai aku yang gak menyayangkan anakku, ngasih anakku ke kamu supaya apa? Supaya kamu selamat. Kita orang Kristen tahu dengan benar semua kebenaran firman Tuhan, tapi kita gak pernah mau hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena posisinya kita selalu lihat sekeliling kita. Hal yang paling sering saya dengar adalah, Kak, rumput tetangga lebih indah. Dia kerjaannya enak banget kayak gitu. Dia pacarnya juga ganteng dan cantik. Kak, keluarga dia baik-baik saja. Apa kabar aku? Saya bilang, ya apa kabar saya? Tapi waktu kita tahu dengan benar Tuhan baik setiap hari, itu seharusnya jadi batu peringatan buat kita banget bahwa gak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang ngasih anaknya untuk mati buat kita, masa dia rela memberikan hal yang jelek buat hidup kita? Gak mungkin sama sekali. Dia Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau menerima prosesnya dengan benar atau enggak. Kenapa juga kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan? Dalam ayat 13 dan 14, Keluaran 14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Waktu saya baca ayat ini, satu hal yang saya yakini Tuhan gak mungkin ya. Modelnya kayak gini, Musa sudah sampai di dekat Laut Teberau, terus Tuhan bilang, Musa kita briefing dulu nih. Nanti ada bangsa Mesir yang mau datang. Terus orang Israel akan ngomong kayak gini, kamu harus ngomong kayak gini dan aku akan begini dan kamu akan begitu. Gak ada acara briefing sama Tuhan kayak gitu.
Tuhan kita itu selalu penuh surprise. Tuhan kita itu penuh kejutan. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu unik sekali. Tuhan kita itu have fun-nya banyak sekali dalam hidup kita. Tuhan kita gak membosankan. Waktu Musa ngomong hal ini untuk bangsa Israel, Musa juga sendiri gak di briefing sama Tuhan. Tapi ada iman di situ yang benar-benar dia tahu banget. Kalau Tuhan sudah tolong mereka dari Mesir keluar sampai di ujung sini, gak mungkin Tuhan kasih mereka mati di depan mereka. Kalau Tuhan sudah dengar semua teriakan minta tolong, semua mujizat yang sudah terjadi, 10 tulah sudah ada kayak gitu. Maka gak mungkin Tuhan akan membiarkan mereka mati kayak begini. Waktu Musa lagi ngomong Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagi saya sendiri kalau saya lagi ngomong ke anak-anak yang ujian kayak gitu untuk masuk kuliah, saya bilang, tenang aja, yang penting kamu belajar kayak gitu, kamu lakukan bagianmu maka Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Saya juga derdek kayak gitu. Karena saya lagi ngajarkan mereka untuk beriman kepada Tuhan, ikut jalannya Tuhan, tapi saya juga lagi derdek, anak ini masuk apa enggak? Tapi waktu ujung-ujungnya saya bilang berdoa, percaya, kamu lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Saya lagi ngajarin ke mereka juga untuk apa? Tunduk sama rencananya Tuhan. Kalau kita nggak belajar tunduk untuk rencananya Tuhan, susah kita untuk ngerti Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Waktu sampai di bagian ini saya ngerti banget bahwa Musa ngomong juga Musa ngerti bahwa ya aku nggak di briefing sama Tuhan, tapi aku tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kenapa sampai kita bisa melupakan kebaikan Tuhan? Karena apa? Kita dengan sombongnya berpikir bahwa aku bisa bangkit sendiri. Aku bisa melakukan semua hal sendiri. Aku bisa sembuh sendiri. Aku bisa lepas dari trauma ke sendiri. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Tanpa lupa bahwa kita butuh orang lain. Hai anak-anak muda yang ada di rumah, yang ada di sini, dengar ini dengan baik. Kamu harus tahu bahwa kamu harus punya mentor dalam hidupmu. Kamu harus punya kakak rohani dalam hidupmu. Kenapa? Apa karena kamu kayak biar bisa manja, ada bisa kayak gini? Enggak. Supaya kamu tahu waktu kamu salah, kamu ditegur, kamu melakukan hal yang benar, kamu akan dikasih tahu hal yang benar. Saya tahu saya bisa sampai hari ini bukan karena saya sendiri. Saya tipikal orang yang paling susah diatur, iya kayak gitu, keras kepala juga ya. Kalau mau ini maunya ini, gak mau yang lain. Tapi waktu saya punya mentor, ada banyak mentor dalam hidup saya. Waktu saya salah mereka akan dengan tegas sekali ngomong, Astrid lu salah. As kamu pilih jalan ini gak bener. As kalau kamu pakai jalan yang ini kamu akan begini. As kamu udah berdoa belum? As kamu yakin sama yang kayak begini? Dan akhirnya saya lihat diri saya sendiri bahwa iya ya. Kayak selama ini saya selalu pakai kekuatan saya sendiri. Kadang kita berpikir kayak gitu, kalau kita mau sembuh dari trauma kita, kalau kita mau hidup kita jadi lebih baik, kalau kita mau begini, kalau kita mau begitu, maka kita akan mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa kita gak bisa sendiri. Itu kenapa saya mau bilang buat teman-teman, kalian harus punya mentor, kalian harus punya kakak-kakak rohani yang bisa ngawasin hidup kalian. Yang ingatin kalian dengan benar bahwa hey, it doesn't matter what happened. God is good all the time and all the good time God is good. Itu yang selalu saya diingatin bahwa gak peduli ya. Sekarang keadaan kayak begini hidupmu bagaimana. Tapi kamu akan lihat bahwa Tuhan akan benar-benar memberkati hidupmu. Tuhan akan benar-benar menyertai engkau. Kenapa juga kita sampai lupa sekali untuk semua kebaikan Tuhan. Catat ini dengan baik bahwa terkadang kita ikut Tuhan hanya apa? Hanya untuk dapat berkatnya doang. Kita ikut Tuhan supaya mau diberkati. Waktu kita gak diberkati kita bilang gak Tuhan lagi. Lu anak siapa? Kadang-kadang standar kita ikut Tuhan supaya apa? Kebutuhan kita dipenuhi. Standar kita ikut Tuhan apa? Supaya kerjaan kita diberkati. Standar kita ikut Tuhan supaya pasangan hidup kita sesuai kemauan Tuhan. Standar kita ikut Tuhan supaya apa? Minta aja terus sama Tuhan. Kalau kamu masih tetap dalam posisi yang kayak gitu, kamu masih anak bayi di dalam Tuhan. Anak bayi yang masih tetap butuh makanan yang manis, makanan yang enak-enak saja. Kalau kita anak Tuhan yang sudah dewasa dalam kehidupan kita, maka kita butuh makanan-makanan yang keras. Makanan yang keras apa? Waktu kita mengalami hal-hal kondisi hidup kita nggak enak.
kita akan tahu bahwa kita akan berjuang dengan benar karena kita punya Tuhan yang kasih pengharapan dalam hidup kita. Kita nggak akan jadi anak-anak Tuhan yang menyerah, kita nggak akan jadi anak-anak Tuhan yang cuma ongkang-ongkang kaki santuy, para kayak di pinggir pantai dan bilang Tuhan help me dong. Kita akan terproses dari anak-anak Tuhan yang apa? Yang mau enaknya doang. Itu kenapa kita lupa bahwa Tuhan kita itu baik. Itu kenapa kita jadinya jalan dengan semaunya diri kita sendiri aja. Itu kenapa kita jadinya apa? Lupa bahwa kalau lalu Tuhan sudah tolong, maka ya pasti Tuhan akan tolong kita juga. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk hari ini. Tapi kebaikan Tuhan itu terus ada dan terus ada. Selama 4 bulan ini, waktu saya tahu keadaan pandemik dan semua hal sudah terjadi, saya ngerti banget bahwa semua aspek dalam kehidupan kayak gitu, terutama ekonomi mulai menurun kayak gitu. Tapi saya sudah berkomitmen dalam hidup saya sendiri bahwa ada 2 hal yang penting dalam hidup saya. Yang satu apa, yang 2 apalah kayak gitu. Tapi waktu saya benar-benar sudah mikir hal itu yang paling penting dalam hidup saya prioritaskan itu. Dan sisanya berapa kayak gitu saya cuma ngomong begini ke Tuhan. Yang benar aja masa hidup cuma sebulan kayak begini. Yakin lah Tuhan kayak gitu. Sudah 1 bulan lewat, bulan yang kedua juga sama. Lewat lagi kayak gitu. Tapi dengan hal yang sama yang selalu saya ngomong ke Tuhan. Tuhan yakin lah sebulan cuma begini. Iya. Bulan kedua, bulan ketiga ngomong lagi sama Tuhan. Duh kok ngeri ya kayak gitu. Terus saya sudah mulai memikirkan dengan sebegini saya harus memotong hal apa-apa saja yang gak penting kayak gitu. Dipotong lah ya, potong kayak gitu selesai. Bulan yang keempat datang lagi dan saya bilang kayak gini, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik kok. Masa 3 bulan Tuhan sudah tolong, mau segala macam aja bisa, masa untuk kali ini Tuhan gak tolong. Waktu saya ingin komplain untuk 2 hal yang paling penting yang saya prioritaskan pertama, kayak gitu salah satunya kayak ya supaya saya bisa bernapas lebih lega dan kayak gitu saya telepon ibu saya yang di Bali kayak gitu dan dia bilang gini, taruh satu mindset dalam pikiranmu bahwa Tuhan akan mencukupi. Di atas segalanya itu Tuhan tetap baik, gak peduli bagaimana keadaanmu. Siang itu dengan telepon 2 jam lebih dan saya akhirnya tahu bahwa saya harus tahu bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi. Waktu ada dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita, itu gunanya ada mentor untuk nolong kita benar, untuk ngasih tahu buat kita dengan benar bahwa Tuhan tetap baik. Kamu harus tetap percaya sama Tuhan, kamu harus melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan lebih baik. Kamu harus tetap percaya hal itu. Saya 19 tahun merantau, 19 tahun saya melihat bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan biarin saya datang ke orang dan bilang, gue gak ada duit boleh pinjem gak? Gue gak ada makan nih, bayarin kayak bagaimana, gak pernah. Duh kerjaanku lagi susah nih tolongin kayak bagaimana, gak pernah. Tuhan bilang waktu saya panggil kamu Astrid dari zona nyaman kamu yang enak parah kayak gitu ya. Maka saya Tuhan yang akan memberkati kamu, saya Tuhan yang akan melindungi kamu, saya Tuhan yang akan mencukupkan semua. Saya Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Bahkan Raja Daud menyadari hal ini bahwa dari dalam kandungan perut ibunya yang ngebentuk dia itu tangan Tuhan sendiri. Kalau kita tahu dengan benar kita ciptaan Tuhan kayak gitu, maka kita juga harus punya mindset bahwa Tuhan gak pernah main-main sama hidup kita. Kalau Tuhan main-main sama hidup kita, dia akan biarin kita lahir di keluarga apa terserah kayak gitu. Atau mungkin kita bisa bikin checklist bahwa Tuhan aku mau lahir di sini, lahir di sini, lahir di sini. Enggak, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah ada kata kebetulan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita nggak ada kata kebetulan, maka hal sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia ada di situ. Kalau kita nggak menyadari bahwa Tuhan kita baik, Tuhan akan selalu ada sama-sama dengan kita. Maka menghadapi apapun dalam hidup kita, kita nggak akan jadi anak-anak Tuhan yang kuat. Yang kita tahu cuma ngomel, yang kita tahu cuma protes, yang kita tahu kita cuma ngelihat yang jeleknya doang dalam hidup kita. Tanpa pernah lihat bahwa lu bangun pagi itu anugerah yang paling besar, kesempatan. Untuk apa? Untuk menjalani hidupmu dengan lebih baik.
Satu hal yang saya gak pernah nyesel ikut Tuhan adalah dia Tuhan yang gak asal ngomong doang. Dia Tuhan yang gak asal main perintah-perintah doang terus dia gak ngapa-ngapain kayak gitu, enggak. Waktu dia bilang bahwa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih baik, maka dia memberi contoh yang baik buat kita. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, ya ini Tuhan Yesus, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berapa banyak dari kita yang bangun dengan benar dan bilang, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Kebanyakan kita kan ngapainnya? Alasan matiin alarm nih, tapi setelah itu nge-scroll sampai tanganmu capek. Selamat pagi Tuhan nih, tapi lihat, babe good morning. Gak ngomong good morning dulu sama Tuhan. Dia Tuhan yang bisa semuanya, tapi dia Tuhan yang pagi-pagi benar berdoa. Berapa banyak dari kita yang bangun pagi-pagi benar dan bilang, Tuhan tolong aku ngelewatin hari ini dong. Tuhan tolong aku mau bekerja, Tuhan tolong aku mau begini, Tuhan tolong aku mau begini. Tuhan tolong aku melewati hari ini supaya aku ada dalam rencanamu. Aku melakukan apapun sesuai dengan apa yang kau inginkan. Biasanya pagi ngapain sih? Kalau orang-orang yang perfectionist langsung ngecek jadwal hari ini. Saya kadang-kadang, oh hari ini mau begini, mau begini, mau begini. Ya udah kayak gitu. Setelah itu ngapain? Nyentel air panas, bikin kopi atau segala macam baru duduk dengan diam. Dan waktu saya ditegur kayak, lu bisa pagi-pagi bangun ngecek jadwalmu, bikin kopi ketimbang bilang sama pagi buat Tuhan. Ya bener aja kamu As. Siapa yang ngingetin saya? Mentor saya yang ngingetin, kakak-kakak rohani saya yang ngingetin itu buat saya. Kalau kita cuma mikir kita bisa sendiri dan gak ada orang lain yang bisa tolong kita, maka kita ada di tempat yang salah. Itu kenapa kita butuh mentor, itu kenapa kita harus ada di komunitas yang benar. Itu kenapa kita juga harus bangun pagi dan datang ke Tuhan untuk berdoa. Minta Tuhan tolong hidup kita. Karena apa? Dengan kita minta Tuhan tolong hidup kita, maka dia Tuhan juga yang akan melakukan apa? Sesuai dengan rencananya. Matius 7 ayat 9 sampai 12 itu adalah tentang doa yang dikabulkan kayak gitu. Ada sampai satu part di situ yang bilang bahwa kalau Bapa yang di dunia saja tahu memberikan yang terbaik, masakan Tuhan enggak? Kalau kita tahu dengan benar bahwa papa kita yang ada kadang-kadang menggelno minta ampun, mama kita yang kadang-kadang cerewetnya enggak karuan kayak gitu, bisa ngasih apa yang kita inginkan, masa Tuhan yang ada di surga enggak bisa kasih apa yang kita inginkan? Enggak mungkin. Yang jadi masalahnya kita ini mau percaya atau enggak? Kita ini mau benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu baik atau tidak? Yang membatasi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik atau enggak, ada di pikiran kita sendiri, ada di otak kita dengan benar. Karena apa? Keadaannya enggak enak kayak begini. Semua keadaan kayak kelihatannya enggak ada apa-apa, masa depan suram. Lu lupa lu punya Tuhan yang terang benar-benar. Lu lupa bahwa Tuhan yang sudah dari kecil sampai besar ini memberkati hidupmu, menolong hidupmu, membimbing hidupmu. Dia Tuhan yang akan tetap ada dalam hidupmu. Hal yang terakhir, kenapa sih kita lupa banget untuk semua kebaikan Tuhan? Dalam Keluaran 14 ayat 16 firman Tuhan berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Waktu saya baca ayat ini, ya biasa aja, saya sudah lihat kok kayak gitu. Orang ayat ini sudah dari zaman sekolah minggu sampai sudah segede gaban kayak gini ya tetap aja ketahuan ayat itu. Tapi waktu saya baca ayat ini dengan benar sekali lagi kayak gitu. Saya menyadari satu hal bahwa Tuhan bisa pakai apa saja dalam hidup kita untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai apa saja dalam hidup kita untuk memproses kita. Tuhan bisa pakai apa saja dalam hidup kita untuk memberkati kita. Yang jadi masalahnya, kita tahu nggak kita punya apa? Waktu saya kumpul sama adik-adik rohani saya kayak gitu, mereka selalu ngomong gini, Kak orang lain loh punya talenta ini, bisa begini, bisa gini, segala macam. Aku gak ada apa-apanya. Aku mah apa? Kita lupa benar bahwa Tuhan gak mungkin gak ngasih talenta buat kita.
Saya punya satu, ada rohani yang sampai hari ini masih tetap kontakkan sama saya. Dia ada di Kalimantan, dia dulu selalu bilang, Kak yang ini suaranya bagus, ini bisa main alat musik, ini bisa begini, ini bisa segala macam. Dia bisnis apa segala macam. Dia anak gembala. Dan dia bilang aku gak bisa apa-apa, masak gak bisa, semua gak bisa. Terus aku bisa apa? Aku anak gembala bikin malu nanti. Waktu dia sudah menikah kayak gitu dan sudah punya anak sekarang. Satu hal yang saya kaget dari adalah dia bisa masak. Dan dia sekarang PO kemana-mana makanan dia dan makanan dia enak sekali. Yang kedua yang saya paling heran adalah dia akan bilang, aku akhirnya menemukan apa yang Tuhan kasih ke aku yang gak ada di orang lain. Apa? Kayak gitu. Senyumku lebih manis dari orang lain. Terus saya bilang, hah kok bisa? Iya, karena waktu aku nyambut jemaat datang ke gereja, anak-anak kecil datang ke gereja. Yang mereka rindukan dari aku cuma apa? Senyumku aja. Tapi bagiku itu lebih dari apapun. Aku gak pernah menyadari kalau senyumku bagus. Aku gak menyadari kalau senyumku manis. Aku gak pernah menyadari bahwa ada orang kangen lihat senyumku setiap hari Minggu. Hari itu dia tahu bahwa aku mau pelayanan apa sekarang. Aku pelayanan asar di depan untuk bilang shalom selamat pagi semua. Shalom adik-adik kayak gitu. Dia cuma begitu doang. Tapi dia tahu apa yang dia punya. Apa yang bikin kita seringkali lupa bahwa Tuhan tolong hidup kita. Bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Karena kita selalu lihat sekeliling. Kita ngomel aja terus. Kita mengeluh terus. Dan kita lupa bahwa kita dikasih talenta untuk melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita punya talenta yang belum tentu orang lain miliki. Kayak saya senang sekali ngajar ketemu dengan segala macam jenis anak dan segala macam kelakuan. 3 bulan pertama saya struggle ada di situ masuk ke rasanya Tuhan tolong, aduh Tuhan tolong, aduh Tuhan tolong. Sampai rasanya mau berkelahi sama anak dalam kelas. Tapi sampai ditanya Tuhan tolong, muka udah merah panas sekali karena saya gak suka kalau ada anak yang kurang ajar kayak gitu. Tapi waktu itu Tuhan bilang, Astrid lihat anak itu sama kayak saya lihat anak itu. Terus saya bilang gak lihat apa-apa. Terus Tuhan bilang lagi, lihat anak itu sama kayak aku lihat kamu. Maka diamlah saya. Karena saya tahu waktu Tuhan lihat saya yang dia bilang, Astrid you are so special for me. Astrid kamu berharga banget buat saya. Astrid I can do anything for you. Dan aku lihat anak itu dan bilang kayak, masa aku harus mengasihi kamu. Minggu itu berlalu dan saya kayak pulang melengos saja kayak gitu. Dengan muka yang merah parah sekali karena saya marah sekali hari itu. Minggu depan sebelum saya masuk kelas saya berdoa ke Tuhan bahwa Tuhan ada anak itu di kelas tolong biar sabar aku tuh kayak gitu. Masuk di kelas anak itu gak ada dan kayak puji Tuhan gak ada kayak gitu. Tapi waktu anak itu gak ada ternyata kelasku gak rame. Terus saya mau kayak kelas ini kok membosankan ya. Minggu depan dia gak datang lagi terus kayak anak ini kemana ya. Terus saya mulai tanya ke teman-teman. Loh anak ini kemana, anak ini kemana. Terus mereka bilang Kak dia kecelakaan Kak, ketabrak Kak. Gara-gara dia dia naik sepeda kayak gitu. Terus sepedanya itu remnya blong kayak gitu. Kapok dia pasti gara-gara dia ngelama sama Kak Astrid. Terus kayak aku gak berdoa apa-apa buat dia loh. Cuma marah aja waktu itu sama dia. Kesel parah kayak gitu. Hari itu saya berdoa dan oke, sudah selesai kelas mari kita berdoa dulu buat teman kita. Hari itu saya berdoa dan sungguh-sungguh dan saya bilang buat Tuhan. Tuhan kasih saya hati seperti hatimu supaya bisa ngelihat anak itu dengan kasih yang Tuhan kasih buat aku. Minggu depan anak itu masuk dengan panjang-panjang dan bilang hahaha Kak kayak gitu. Dia bilang ya apa kakimu ya sembuh? Sudah sembuh, aku bosen ya di rumah gak ada kelas bina iman ya. Dan I'm thankful God untuk hal itu. Gak semua orang kan senang mengajar. Apa yang Tuhan kasih buat saya, talenta yang Tuhan kasih buat saya belum tentu ada di teman-teman semua. Kamu mungkin senang ngomong sama orang lain, komunikasi dengan orang lain, berbisnis kayak gitu. Dan segala macam hal yang bisa kamu lakukan yang Kak kasih sendiri gak bisa lakukan. Tapi kalau kamu tahu itu talentamu ada di situ, so let's do it. Lakukan itu, minta Tuhan tolong kamu. Masa dia Tuhan yang budek sama semua doamu? Masa dia Tuhan yang buta untuk lihat kamu kayak, Tuhan proses ini susah. Enggak, dia Tuhan yang akan tetap bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Saya mau tutup renungan ini dengan satu kesaksian yang sangat memberkati saya. 2 hari yang lalu saya ngajar di PPA. PPA itu lembaga yang menolong anak-anak yang gak mampu gitu. Waktu saya ada di situ, saya tahu saya berdoa banget buat Tuhan dengan doanya gini. Tuhan, tolong kasih aku kerjaan yang Tuhan tahu banget. Aku senang ngumpul, nyangkruk sama anak-anak dan nggak jelas kayak gitu pertama. Yang kedua, aku senang banget ada di hidup anak-anak yang rasanya hopeless dan gak ada harapan kayak gitu yang kedua. Yang ketiga, aku senang banget ada di tempat anak-anak yang gak mampu. Terus aku senang mengajar di situ. Maka Tuhan kasihlah jawaban doa bisa ngajar di PPA. Waktu ngajar di PPA, ada satu orang tua itu anak umur kelas 3 sampai 5 tahun kayak gitu. Mamanya dia ini, anaknya ini TKA, mamanya ini paling sering mengeluh. Ngeluh, protes, ada yang disambatin setiap hari. Jadi story WhatsApp-nya dia itu sampai tak mute kayak gitu karena apa? Isinya semua protes, keluhan dan segala macam. Ingin ku berkata, Ibu tolonglah story-nya yang baik-baik kayak gitu. Pokoknya dia ngeluh mulai dari suami, mulai dari anak, mulai dari hidup, mulai dari mertua, mulai dari semua dia keluhkan kayak gitu. Ya lama-lama tak mute lah, nggak tak lihat lama kayak gitu. Waktu 2 hari yang lalu datang ke rumah dia kayak gitu. Dia akhirnya ngomong kayak gini, bahwa iya kak sekarang aku sudah mulai usaha kayak gitu. Aku bikin donat. Terus aku ngomong lah ke ibunya curhat. Lah bu aku kok bikin donat gak ngembang-ngembang ya apa sih ceritanya. Iya lek ngembang aja gak bulat aja dia enggak kok. Terus ibunya bilang gini, Kasri tahu ini yang aku dapat kayak gitu. Kasri ngerti lah aku orang paling sering mengeluh dan segala macam kayak iya kayak gitu. Terus di zaman pandemi ini anakku ini sakit asma. Batuk lah, flu lah segala macam. Sampai aku takut anak ini keluar dari rumah dan orang-orang mikir bahwa anak ini kena COVID kayak gitu. Terus perekonomian di rumah ini semakin menurun. Suaminya dia guru juga, tapi kita tahulah kalau guru bagaimana nasibnya sekarang, apalagi dia guru olahraga. Jadi dia ojek online. Pendapatan nggak banyak juga kayak gitu. Paling 1 atau 2 orang, 1 orang 1 hari itu saja sudah haleluya puji Tuhan. Hari itu dia bilang bahwa aku berdoa terus mulai dari pandemi sampai waktu itu 3 bulan. Pokoknya aku berdoa minta Tuhan tolong, minta Tuhan tolong, minta Tuhan tolong. Dan sampai satu kali aku tidur dan bermimpi lah kayak gitu. Batinku, oh gawat nih guys mimpi ini. Tapi dalam mimpiku aku ngelihat ada bencana alam di mana-mana. Dan ada aku dan keluargaku yang selamat dan ada beberapa orang yang lumayan banyak yang selamat. Terus aku ngomong ke Tuhan, Tuhan mana janjimu? Tuhan katanya Tuhan mau memberkati aku. Tuhan ada di mana kayak gitu. Maka dia bilang dalam mimpinya, saya cuma cerita doang. Dia bilang akhirnya Tuhan jawab dia. Dia bilang aku ada di sini. Tuhan katanya Tuhan mau memberkati aku. Ya apa sekarang hidupku? Lihat suamiku kayak begini, anakku sekolah ya apa. Terus dia juga sakit begini segala macam. Dan Tuhan bilang buat dia dalam mimpi. Kamu bisa apa? Tuhan aku cuma bisa bikin donat, itu pun gak ngembang, itu pun ngempes terus kecil lagi Tuhan. Gak bisa aku bikin donat. Dalam mimpi itu ibu ini bilang bahwa Tuhan bilang bikin donat. Nanti aku akan mengembangkan donatmu, aku akan memberkati donatmu dan aku akan buat orang tahu bahwa kamu lagi jualan donat. Hari ini dia bilang aku bisa mencukupi keluargaku, aku bisa jualan donat, aku bisa mencukupi semua kebutuhan anakku yang sakit asma dan batuk pilek gak berhenti. Aku bisa hanya dari apa? Bikin donat yang awalnya gak ngembang tapi Tuhan yang bikin pengembang. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang hebat? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang terlalu luar biasa dalam hidup kita? Tapi Tuhan yang sama yang selalu kita pertanyakan, lu ada apa enggak, lu memberkati atau enggak, lu punya janji mana kayak gitu. Dan kita lupa bahwa kita punya talenta, ada yang bisa kita kembangkan sehingga apa? Bisa memberkati orang lain, bisa memberkati diri kita juga. Ibu ini bisa memberkati keluarganya dia. Ibu ini bisa tolong orang lain di samping rumahnya dia juga yang jualan donatnya dia. Ibu ini bisa tolong mentor saya yang punya kebutuhannya banyak banget kayak gitu. Dan laku donat itu. Masakan kita anak-anak muda yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus baik, rajin banget datang ke gereja. Saat teduhnya kenceng banget masih tetap mempertanyakan Tuhan. Masa Tuhan kita adalah Tuhan yang jahat banget sama hidup kita? Enggak.
Sampai sudah sejauh ini dia Tuhan yang tetap benar-benar membuktikan bahwa dia Tuhan yang layak dipercayai. Mari jadi anak-anak Tuhan, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Mari jadi anak-anak Tuhan yang tahu diri banget kita ditolong sama Tuhan setiap hari. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang jangan gampang menyerah. Padahal keadaan sudah kayak begini tambah menyerah. Ya sudah ada bye-bye. Saya selalu ngasih selamat ulang tahun buat orang-orang. Dulu saya menganggap bahwa ulang tahun itu gak penting, tapi ternyata sekarang penting. Untuk saya nyampein selamat ulang tahun kayak gitu. Ada bagian saya selalu ngomong bahwa never give up on your life. Because Jesus never give up on you. Jangan pernah menyerah dengan hidupmu karena apa? Tuhan gak pernah nyerah dengan hidupmu. Seberat-beratnya hidupmu. Kalau kamu lihat rumput tetangga lebih hijau, kalau kamu ngomel terus sama hidupmu, kalau kamu tidak bersyukur dalam hidupmu, kamu harus ingat bahwa kasih setia Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi kalau kita masih tetap mempertanyakan hidup kita, masih tetap mempertanyakan masa depan kita bagaimana, hidup kita, uang kita dan semua hal bagaimana. Tanya lagi balik ke dirimu, kamu percaya sama Tuhan Yesus apa enggak? Kalau kamu tahu aku percaya sama dia, ya belajar percaya sungguh-sungguh sama dia. Dia yang gak menyayangkan anaknya bisa ngasih ke kita. Masa dia gak bisa ngasih apa yang kita butuhkan? Masa dia gak bisa melindungi hidup kita? 4 bulan saya tahu bahwa saya hidup hanya dengan Tuhan. Saya bisa begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Orang lihat, wih enak aja ya. Bisa nongkrong mana-mana kayak gitu. Orang gak tahu aja kalau gue dibayarin. Orang gak tahu aja kayak gitu tiba-tiba ada berkat nongol kayak gitu. Orang gak tahu aja cuma dengerin curhatnya. Orang bisa segala macam. Karena siapa? Karena dia Tuhan yang berjanji bahwa saya akan menolong kamu, melindungi hidupmu. Saya Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Kalau dia Tuhan yang sama bisa nolong hidup saya, yang perantauan ini, maka dia Tuhan yang sama bisa nolong kamu juga, entah dimanapun kamu berada. Jadi mari hari ini mulai balik lagi ke Tuhan, datang sungguh-sungguh bawa lagi hidupmu kepada Tuhan. Karena kita tahu waktu kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Semenyerah-menyerahnya kami buat hidup kami sendiri. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang selalu bilang bahwa kami berharga, kami mulia dan Engkau mengasihi hidup kami. Terima kasih karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan tetap ada dan selalu dengan kami. Maka pada hari ini Tuhan, hamba mau berdoa buat teman-teman yang ada di rumah. Tuhan mau menolong kehidupan mereka. Tuhan mau memberkati kehidupan mereka. Tolong mereka waktu mereka melalui proses-proses hidup dalam kehidupan mereka yang terasa berat. Tolong beri kekuatan kepada mereka. Berikan penghiburan kepada mereka. Ingatkan selalu bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Ingatkan selalu bahwa kalau Tuhan sudah pernah menolong waktu lalu, maka Tuhan juga akan menolong waktu sekarang. Dan Tuhan tolong anak-anak mudamu supaya iman mereka tetap berpaut kepada Engkau. Tolong mereka supaya punya waktu pribadi dengan Engkau lebih banyak lagi. Tolong mereka supaya selalu mengucap syukur untuk segala hal dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak hanya berfokus pada hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Tapi mereka tahu bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus tetap baik. Dalam keadaan apapun dia Tuhan yang akan selalu menolong hidup kami semua. Dan pada hari ini Tuhan meteraikan firman-Mu itu dalam setiap hati kami. Biar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan selalu ada. Kami tahu bahwa kami tidak akan pernah melupakan semua kebaikan-Mu. Kami mau belajar jadi anak-anak yang bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi mau hidup dalam firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar teman-teman di rumah? Jumpa lagi kita di LG Service yang akan kalian saksikan setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Kiranya kalian di rumah tetap sehat-sehat selalu dan sukacita. Untuk info LG dalam seminggu ke depan adalah minggu depan kita tetap akan ada ibadah, jadi stay tune di YouTube LG. Dan yang kedua,
LG tetap mengadakan komsel online yang diadakan setiap hari Kamis jam 6:30 untuk komsel gereja, komsel rajin menabung dengan CP CIV. Jadi kalian bisa lihat di sini ada nomor teleponnya, bisa kalian catat. Buat teman-teman yang berdomisili dekat gereja bisa mengikuti komsel gereja. Dan yang selanjutnya kami juga memiliki komsel blimbing. Komsel blimbing lah dengan CP Yuda. Jadi ini udah ada nomornya juga, teman-teman bisa catat nomor WhatsApp-nya Yuda. Dan bisa langsung gabung untuk komsel online yang diadakan setiap hari Kamis. Itu aja pengumuman untuk minggu depan dan untuk masa-masa seperti ini kita akan masih melakukan ibadah secara online. Jadi teman-teman tetap terus stay tune ya di YouTube-nya LG. Jadi kita akan tetap ada setiap hari Sabtu. Untuk pengumuman itu aja. Kini kita tiba di penghujung ibadah. Mari kita akan menutup ibadah dengan doa berkat. Mari teman-teman kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah sampai selesainya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang akan tetap bekerja dalam kehidupan kami walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Dan kami tahu bahwa penyertaan Tuhan dan semua kebaikan Tuhan akan tetap melingkupi hidup kami. Maka teman-teman diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam kuliah-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala hal yang dijumpai tangan-Mu untuk dikerjakan. Tuhan buat semua itu berhasil. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang waktu engkau benar-benar percaya kepada Tuhan. Bawalah berkat-berkat ini serta damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.